Perkenalkan, saya Intan Tiara Pitatau, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Judul aktualisasi saya adalah peningkatan minat baca pada buku digital atau elektronik e-book melalui gerakan literasi berbasis IT siswa 10 BKP SMK Negeri 1 Palangkaraya. Adapun kegiatan aktualisasi yang saya lakukan di SMK Negeri 1 Palangkaraya yaitu kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terhadap rancangan aktualisasi yang akan dilakukan. Saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi guna mendapatkan izin serta persetujuan dari pihak sekolah untuk melakukan aktualisasi di SMK Negeri 1 Palangkaraya. Pelaksanaan kegiatannya, saat menemui mentor, saya mengucapkan salam, lalu berkonsultasi dengan mentor mengenai rancangan kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan, serta meminta persetujuan beliau selaku kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi di SMK Negeri 1 Palangkaraya, khususnya di kelas 10 BKP. Kegiatan 2. Rencana dan persiapan kegiatan literasi. Kegiatan ini dilakukan sebagai tahap persiapan dalam kegiatan literasi yang akan dilakukan di kelas 10 BKP SMK Negeri 1 Palangkaraya. Pelaksanaan kegiatan. Saya membuat rancangan literasi yang akan saya sampaikan via Zoom kepada siswa 10 BKP. Pada kegiatan 2 ini juga, saya mengidentifikasi buku digital atau elektronik sebagai bahan bacaan. Setelah saya mengidentifikasi, saya memilih aplikasi IPUNAS dan Wattpad yang akan digunakan sebagai referensi untuk memilih bahan bacaan dan buku modul siswa Bahasa Indonesia kelas 10. Saya juga meminta siswa menyiapkan jurnal berupa Word yang nantinya akan mereka gunakan untuk mencatat ringkasan ataupun isi dari buku yang telah mereka baca. Saya juga menyiapkan instrumen penilaian dan menyiapkan piagam yang nantinya akan saya berikan kepada peserta literasi. Kegiatan 3. Sosialisasi pemanfaatan buku digital atau elektronik e-book. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk menyampaikan manfaat buku digital elektronik kepada siswa dan menyampaikan bahwa membaca itu sangat penting karena kebiasaan sering membaca buku juga bisa membuat otak mengingat berbagai hal dengan mudah sebab dapat membentuk memori baru dan memperkuat memori yang sudah ada. Pelaksanaan kegiatan. Saya menyampaikan penjelasan dan manfaat mengenai buku digital atau elektronik via Zoom. Saya mengarahkan siswa untuk memanfaatkan gawai secara bijak, seperti menggunakannya untuk mendownload aplikasi yang dijadikan referensi untuk memilih bahan bacaan, yaitu aplikasi IPUNAS dan Wattpad, dan juga buku modul siswa Bahasa Indonesia kelas 10. Pada kegiatan ini juga, saya mendampingi siswa dalam menentukan bahan bacaan. Kegiatan 4. Melaksanakan kegiatan literasi berbasis IT dengan memanfaatkan buku digital atau buku elektronik. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan minat siswa dalam membaca serta memahami isi bacaan secara mandiri, sehingga mampu untuk menjelaskan atau memaparkan inti dari buku yang dibaca. Pelaksanaan kegiatan. Sebelum mengawali pembelajaran via Zoom, saya mengharuskan siswa untuk membaca buku fiksi ataupun non-fiksi 15 menit sebelum belajar, yaitu membaca dalam hati. Hal ini dilakukan sebagai tahap pembiasaan. Saya juga mendampingi siswa dalam kegiatan literasi. Setelah siswa selesai membaca, siswa menulis ringkasan ataupun inti dari buku yang telah dibaca di jurnal masing-masing. Kegiatan 5.
Melakukan penilaian terhadap kegiatan literasi siswa 10 BKP. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat perkembangan siswa dalam kegiatan literasi serta penguasaan siswa terkait isi bacaan dengan memaparkan secara lisan hasil ringkasan buku. Pada pelaksanaan kegiatannya, siswa memaparkan secara lisan hasil ringkasan buku melalui video. Lalu saya akan mengisi lembar penilaian dan merekap hasil penilaian. Kegiatan 6. Memberikan piagam untuk peserta literasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada siswa. Pada pelaksanaan kegiatannya, saya menyampaikan 3 literat terbaik melalui Zoom, dan saya juga mengarahkan peserta literasi untuk mendownload piagam melalui Google Classroom. Setelah melakukan penilaian pada kegiatan 5, terdapat 3 literat terbaik, yaitu siswa atas nama 1. Muhammad Fahri, 2. Ciko, 3. Yoga. Di sini saya akan menampilkan video perwakilan literat terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kembali novel fiksi yang berjudul Portal, yang ditulis oleh Cahya Valeri, diterbitkan oleh GP Garuda Mas Sejahtera. Kisah ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang ingin membuktikan mitos legenda Eving Forest. Sekelompok remaja ini bernama Thomas, Larry, Chris, Richard, dan Daniel. Pada suatu hari, mereka pergi ke sebuah wilayah terpencil di Eving Forest. Mereka menyusuri hutan yang gelap, bahkan mereka sangat jauh dari keramaian orang-orang. Tak ada cahaya yang menerangi jalan mereka, tapi mereka terus berjalan dalam petualangan yang tidak jelas itu. Thomas merasakan sebuah keanehan di hutan itu. Thomas menantang semua temannya untuk berpetualangan di hutan mistik itu. Aku penasaran dengan cerita mitos dalam hutan ini, ucap Thomas. Apakah benar-benar terjadi atau hanya mitos masyarakat saja? William Harrison Ainsworth yang aku anggap sebagai fiksi belaka. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk pergi ke Essex hanya untuk membuktikan bahwa fiksi itu emang bohong. Sore hari sekitar jam 3:15, Thomas sudah menyiapkan semua perbekalan untuk pergi berkemah. Thomas dan 4 orang temannya akan mencoba tantangan fiksi dari sebuah legenda. Mereka berencana akan menginap semalam di penginapan King Oak untuk menyusun rencana apa yang akan mereka lakukan. Selama mendirikan tenda di Eving Forest, Thomas berpamitan dengan mamanya untuk pergi. Kemudian teman-temannya menjemput si Thomas. Perjalanan mereka dari London menuju Essex mungkin hanya akan menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Tak banyak percakapan yang terjadi selama perjalanan menuju Essex. Thomas tidak tahu apa yang teman-temannya pikirkan saat itu. Mereka telah tiba lebih cepat di penginapan King Oak, meskipun mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menginap di tempat itu. Tapi mereka berharap kenyamanan mereka di sini bisa membawa semangat mereka mencari tahu melalui petugas mengenai legenda Turpin di Lockton sebelum mereka memulai petualangan ini. Thomas bangun lebih awal. Thomas memperhatikan kamarnya. Dia melihat Chris dan Richard yang tidur lelap di atas kasur. Jika dilihat dari wajah mereka, sepertinya tidak ada ketakutan yang menimpa mereka. Begitu pula dengan Daniel yang tidur pulas di sofa kecil. Kemudian Thomas bingung di mana Larry. Dia memanggil Larry sambil mengetuk pintu kamar mandi. Tapi sepertinya ia tidak ada di sana. Thomas mencoba membangunkan Chris untuk bertanya. Tetapi percuma, Chris terlalu lelap tertidur. Thomas mencoba memperhatikan suasana di luar jendela. Gugup menyelimuti tubuhnya. Dia membuka tirai jendela kamar. Hanya ada pepohonan yang bergoyang di luar sana. Angin bertiup cukup kencang.
Dia mencoba perhatikan suara-suara yang muncul. Hanya ada suara angin yang terdengar di telinganya. Dia menutup kembali tirai jendela. Dia mengambil jaketnya, kemudian keluar dari kamar. Dia berjalan keluar dari penginapan, berjalan di sepanjang lorong yang sepi. Dia melihat ponselnya masih pukul 1:45. Dia menuruni tangga yang dibalut dengan karpet berwarna coklat. Dia menyadari penginapan ini begitu tua usianya. Hanya saja tidak terlihat sama sekali. Ya, pasti bangunan ini sudah beberapa kali diperbaiki. Suasana di hallroom sangat sepi. Hanya ada satu orang resepsionis dan pelayan tamu. Dia akan menanyakan pada mereka, siapa tahu mereka melihat Larry. Setelah bertanya, dia merasa ada yang aneh. Ada sebuah kecurigaan baginya. Kemudian, dia keluar untuk mencari Larry. Dia mulai berjalan keluar dari penginapan tua itu. Terasa aneh baginya berjalan keluar pada dini hari seperti ini. Terasa dingin dan aneh. Dia mulai menginjak rumput liar yang tumbuh cukup tinggi. Tanah yang dia injak tidak rata. Ada beberapa lekukan dalam yang tertutup rerumputan sehingga dia terperosok ke dalamnya. Dia mulai masuki kegelapan hutan di tengah malam yang dingin. Untung saja dia membawa lampu senter di saku. Angin bertiup lebih kencang. Ada suara-suara yang terbawa oleh angin tersebut, membuat tubuhnya merinding, seperti suara jeritan-jeritan perempuan yang nyaring tapi masih terdengar jauh. Suara itu terus terdengar sahut menyahut dan lebih jelas. Rasa gugup dan ketakutan mulai merasuki tubuh. Suara itu semakin jelas terdengar. Jeritan yang memilukan hati. Tiba-tiba suara bisikan di telinga kanan sangat jelas terdengar. Suara itu seperti memanggil namanya. Lembut namun mengerikan. Suara derap kaki kuda terdengar sangat jelas, seperti ada yang sedang mengelilingi. Aura ketakutan dan ketegangan menyelimuti seluruh tubuh. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik tubuhnya dari belakang. Larry yang muncul dari belakang menarik tubuhnya, mengajaknya berlari, menemukan tempat persembunyian. Suara derap kaki langkah kuda tersebut mengejar mereka. Mereka tidak tahu apa itu, karena tidak ada sosok apapun di belakang mereka. Hanya suara itu yang terdengar. Larry menunjuk pada satu arah. Ada sebuah terowongan gelap. Mereka memasuki terowongan itu dengan berbekal satu lampu senter kecil. Suara dari langkah kaki kuda itu menghilang seketika. Pada saat mereka memasuki terowongan, pada pagi hari, Thomas membatalkan rencana berpetualang itu. Daniel bertanya, "Kau mimpi apa semalam?" "Tiba-tiba saja merubah keputusanmu seperti ini." Thomas pun menjawab, "Aku mimpi mengerikan semalam, jadi lebih baik kita pulang saja." Semua mengeluh, tapi sepertinya mereka juga merasa takut jika memang sesuatu yang mengerikan terjadi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke London, tanpa tahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada Thomas dan Larry malam itu. Kegiatan terakhir menyusun laporan aktualisasi. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun hasil kegiatan aktualisasi di SMK Negeri 1 Palangkaraya sebagai bukti telah dilaksanakannya kegiatan tersebut. Pada pelaksanaan kegiatannya, saya menyampaikan kepada mentor tentang hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelum disusun dalam bentuk laporan aktualisasi. Sekian laporan aktualisasi dari saya. Mohon saran, arahan dari penguji, mentor, dan juga coach. Terima kasih.